101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri dan kita udah masuk di segmen kedua dan kita udah terhubung juga sama narasumber kita ada Bapak Triana Prahira, penggiat pariwisata Kabupaten Lebak, Banten. Assalamualaikum pagi Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat Apa pagi juga. kabar Bapak? Baik-baik, alhamdulillah. Baik ya. Dan DFM Mania tadi kita lagi ngomongin tentang menggali potensi pariwisata di wilayah Cirinten, Lebak, Banten. Buat kalian Iya, juga yang pengen join, pengen tanya-tanya seputar tema kita pagi ini, boleh banget kalian tanyain ke WhatsApp di nomor 0811991034. Oke, Pak Tri, terkait tema siap, siap. kita pagi ini, menggali potensi pariwisata di wilayah Cirinten, Lebak, Banten. Mungkin pertama-tama boleh dijelasin dulu nih Pak, seperti apa sih pariwisata yang ada di Cirinten, apa aja dan yang udah siap dikunjungi oleh calon pariwisatawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Triana Prahira. Saya sebagai penggiat pariwisata di Kabupaten Lebak, khususnya di Kecamatan Cirinten ya. Mm-mm. Untuk tempat pariwisata yang sekarang udah ready itu banyak sekali, Bu. Kayak misalkan yang terkenal di Indonesia, bahkan dunia itu ya, Iya, Baduy Dalam, Baduy itu ya. Terus selain Bali juga ada tempat-tempat yang sangat eksotis kayak misalkan gua, terus air terjun, terus ada juga kalau misalkan kita berjalan sedikit ke arah sana itu banyak sekali yang tempat-tempat wisata yang menarik ya. Kayak misalkan kalau misalkan dari arah Cirinten lurus ke sana itu bisa nembus ke pantai juga kan, ke iya. pantai Tanjung Maya, terus ke Bagedur, ke ada juga yang di Gunung Kencana tuh Curug Munding gitu kan. Jadi di Cirinten itu ternyata ya tempat lintas yang paling strategis lah di situ. Banyak sekali pariwisata yang bisa dieksplor di situ. Hmm, oke, Nah, yang oke. paling utama sih Baduy ya. Baduy, Baduy luar sama Baduy dalam ya Pak ya. Iya, betul betul. Kebetulan juga nih DFM Mania kita bakal ngunjungin Baduy loh, bareng sama tim Iya. DFM sama Pak Tri juga ya Pak ya. Siap siap. Nanti ditunggu hari Kamis ya. Ya Kita kita, eksplor Baduy. mm, mm, mm. Kita butuh Pak Tri nih DFM Mania buat tour guide-nya kita ke Gitu. Baduy. Oke, nah itu berarti ada wisata budaya lah ya, kita bilangnya wisata Iya, betul budaya, betul. and then wisata Betul. alam, sampai pantai juga tembus kalau dari Cilegon. Iya, betul. Jadi bisa tembus ke arah sana tuh, arah Bagedur, Sawarnas itu ya. Mm. Saya pernah tuh Pak sekali ke Pantai Badeger itu yang di Malingping bukan sih Pak? Lewat. Iya, Melinting betul. Oke, oke. Itu Di juga Pulau bagus Pintu. tuh. Bagus ya. Mm. Jadi Oke. kalau misalkan mau ke sana nanti lewat Sadulu dan Mandiri dulu baru ke sana gitu. Berarti betul kalau Saung ini rest areanya ya Pak ya, Iya, dilewatin. betul. Ha. Hmm. Berarti kalau Patri ini eh, penggiat pariwisata di daerah Lebak, Iya, betul. semua daerah Lebak termasuk Cirinten. Semua dari Lebak. Nah, jadi kalau saya kan semua potensi wisata di Lebak itu kita eksplor karena kita bekerja sama dengan travel untuk Mm-mm. perjalanan wisata ya. Jadi kalau misalnya mau ada yang berkunjung ke manapun di Kabupaten Lebak, kita siap antar gitu. Khususnya Kecamatan Cirinten, kita eksplor sekarang ini baru merintis untuk Baduy Dalam sama rencana kan di situ ada penginapan ya di Saung Sadul Mandiri. Iya, iya, betul. Itu bakalan jadi tempat menarik juga kan di situ. Mm-mm. Oke, karena kan pasti lagi mau cari penginapan, tapi kalau ke Rangkas kan jauh gitu ya, Patri. Iya, jauh. Mendingan ke situ ke Sawang Sadulda Mandiri itu. Nah, Dingin, oke, oke. adem gitu kan. Oke. Patri, ini kita POV aja jadi wisatawan Jakarta misalnya yang mau ke Baduy. Nah, Itu waktunya kalau dari Jakarta kira-kira berapa lama tuh, Pak? itu naiknya naik apa, Bu? Kalau misalkan naik kendaraan umum apa kereta? Naik kendaraan pribadi lah ya. Pribadi lah. Jadi kalau naik pribadi itu kita keluar Tol Rangkas itu dari Jakarta sekitar 1,5 jam ya. Mhm. Nah, kalau misalkan mau ke Cirinten itu dari Rangkas itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam itu. Jalannya juga udah bagus kok. Jadi kalau Hmm. misalkan sekarang kan udah ada tol tuh, apalagi nanti kalau misalkan tol yang eh, Panimbang Senang Panimbang udah resmiin ya, itu nanti kita bisa keluar dari area atau exit tol yang Cileles. Nah Iya, dari situ keluar Gunung Kencana itu paling 1 jam ke Cirinten situ ke Baduy Dalam itu dari dari exit. Cirinten ke Baduynya 1 jam.
Enggak, dari Cirinten ke Baduynya mah paling setengah jam. Dengan transportasi apa tuh, Pak? Kalau misalkan dari Saung Saluda Mandiri, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi sampai ke Terminal Cijahe. Mm-mm. Kalau nggak ke Inong ya. Dari Cijahe itu jalan kaki sekitar 30 menit kita udah sampai ke Cikesik gitu ya. Baduy Mm. dalam situ ya. Itu paling 30 menit dan treknya juga nggak terlalu ekstrim kalau ke situ. Jadi enak Oh, gitu. oke Mm-mm. oke. Pak Tri ini mungkin juga banyak ditanya ini sama pendengar. Apa sih Pak yang bikin menarik wisata Baduy itu? Apa yang bisa kita lihat di sana gitu kan? Ada apa aja? Nah, kalau di Baduy dalam itu beda dengan Baduy luar. Jadi ketika kita ke Baduy dalam itu kita serasa masuk 100 tahun ke belakang gitu mundur ya. Jadi kalau misalkan ada yang menginginkan keaslian alam, sama keaslian budayanya itu cocok banget ke situ. Kita Hmm. di situ bisa merasakan kehidupan masyarakat mungkin 100 atau 200 tahun ke belakang gitu. Jadi kita serasa dunia itu berhenti di situ. Mm-mm. Nggak ada listrik, nggak ada internet, dan nggak ada kebisingan. Pokoknya sepi di situ, adem, enak. Dan kalau misalnya di Bali Dalam itu ada kepercayaan kalau misalnya kita berkunjung ke sana itu istilahnya ada mistis-mistis lah yang bisa kita Ah, lihat gitu. Jadi iya kalau iya misalnya iya. ada yang mau berkunjung ke sana untuk tujuan mistis, boleh tuh kita antar juga. Selain untuk budayanya yang masih kental, asli, ya itu tadi mistisnya itu ya. Hmm, oke. Itu kalau Baduy dalam. Nah, kita kan bakal Hmm. ngunjungin Baduy luar ya, Pak Tri ya. Iya. Next, lusa. Itu kira-kira seperti apa gambarannya? Apa aja yang ada di sana? Kalau Baduy luar itu udah mulai modern, jadi di situ tuh udah ada kayak pasar, ada warung, terus listrik juga. Mereka kebanyakan sekarang udah memakai ini tenaga surya ya. Oh. Tapi di sana itu lebih ke untuk berwisata kayak swap foto, bikin video vlog gitu kan. Karena di Baduy luar itu boleh untuk bikin video ya. Tapi Hmm, kalau di Baduy dalam itu nggak boleh karena adat ya. Jadi kalau di iya. Baduy luar itu lebih lebih terbuka lah dan Hmm, kita bisa mengeksplor budayanya itu lebih ke eh, kayak menenun gitu kan. iya, Itu iya, bisa iya. di Baduy luar tuh. Oke, berarti bedanya sebenarnya kalau Baduy luar tuh lebih modern, sedikit Lebih modern lebih sedikit, menerima lebih gitu ya. terbuka lah, lebih Lebih membuka terbuka. diri untuk masyarakat luar gitu. Oke. Nah, Pak Tri, kalau kita mau ke Baduy Dalam, ada nggak sih ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti? Kayak tadi kan memang kalau kata Pak Tri nggak boleh record, nggak boleh bawa kamera gitu ya. Selain itu, Ya. ada nggak ketentuan lain yang harus kita ikutin? Selain itu standar aja sih Bu. Jadi kalau misalkan ke sana itu mandi itu nggak boleh pakai sabun. Terus Oh, selain untuk ngerekod nggak boleh, segala macam nggak boleh ya. Kalau misalnya yang berkaitan dengan teknologi ya, itu mandi nggak boleh pakai sabun. Terus kalau misalkan mau ngambil sesuatu kayak misalnya tanaman apa gitu, itu nggak boleh gitu. Harus izin dulu lah gitu. Jadi aturannya ya standar seperti itulah gitu. oke. Aturan. Tapi Pak Tri, kalau dari wisata Baduy luar, Baduy dalam, ada dipungut biaya nggak? Kayak tarif masuk gitu. Kalau di Baduy luar itu ada per orang itu biasanya 5 sampai 10 ribu ya, tergantung. Kalau misalnya weekend itu biasanya 10 ribu. Tapi Hmm, kalau misalnya hari biasa itu 5 ribu per orang. Itu hanya itu aja sih, nggak ada biaya-biaya yang lain gitu. Kalau ke Baduy oke. dalam itu seikhlasnya malah. Oh gitu. Iya, jadi nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi ketika Hmm. ketika kita masuk ke ada posko ya namanya yang di Cijahe itu ya, Heeh, kita masuk ke situ, nulis nama, daftar, ya kita ngasih ya berapa aja gitu seikhlasnya gitu. Tapi kalau seikhlasnya. mau pakai tour guide ya paling kita bayar tour guide-nya aja gitu. Oh, oh, itu pun seikhlasnya gitu ya. Ya dihitung seikhlasnya aja lah, sepantasnya gitu ya. Pantasnya ya. Oke, itu Nggak ada Baduy tarif. luar sama Baduy dalam. Boleh nggak Pak Hmm, kita nginep di boleh, boleh. wisata ini? Boleh ya? Bisa. Bisa. Kalau di Hmm. Baduy Luar, Anak Ciberem itu kita bisa nginep di rumah-rumah penduduknya itu. Tarifnya berarti sama, itu per hari atau kelipatan? Ya, seikhlasnya juga, Bu. Jadi nggak ada tarif. Jadi kita sepengertiannya kita aja berapa gitu kan. Hmm. Ada Nggak ada nggak tarif sih kan. Pak batasan pengunjung yang boleh masuk ke Baduy gitu? Misal per harinya berapa ratus orang gitu? Ada nggak? Nggak. Kalau ke Baduy Luar sama Baduy Dalam itu, kecuali Kawalu ya, itu Mm-mm. nggak dibatasi. Mau berapapun silahkan datang gitu. Tidak ada batasnya gitu.
Untuk untuk menginap mungkin per rumah itu ada ini ada kapasitas maksimumnya ya. Iya, iya bener-bener. Itu kalau rame biasanya wisata Baduy luar sama Baduy dalam ini pas momen-momen apa aja, Patri? Biasanya dari yang ramai itu pas liburan sekolah sama weekend. Nah, kalau sekarang sih wilayah Ciboleger itu weekend itu udah mulai ramai setiap weekend ya. Hmm, Kalau misalnya ke Cirinten ke Baduy Dalam itu biasanya pas liburan sekolah tuh banyak tuh yang liburan ke sana. oke. Kalau menurut Pak Tri sebagai penggiat pariwisata ya, khususnya di daerah Lebak, siapa sih sebenarnya sasaran dari wisata budaya ini, wisata Baduy? Menurut saya sih untuk semua kalangan bisa, Bu. Tapi kalau misalnya ke Baduy Dalam itu lebih ke orang-orang tertentu yang mau mendalami langsung adat budaya Baduy ya. Mm-mm. Jadi kan kalau di sana itu kan sebenarnya lebih tertutup karena lebih asli gitu kan. Jadi ketika kita mau melihat Baduy yang benar-benar Baduy, itu adanya di Baduy Dalam. Kalau misalnya kita ke Baduy luar, yang Ciboleger itu Baduynya itu mungkin hanya tersisa 50%-nya lah gitu. Hmm, Jadi 10% lagi oke. udah termasuk udah dimasuki budaya luar gitu. Tapi kalau ketika kita mau ke Baduy Dalam, ke Cibeo, Cikesik, Cikatawana itu masih 99% asli gitu budaya Baduynya itu. Budaya Baduynya. Nah, Jadi untuk segmen mm-mm. hmm, yang mau ke sana itu ya semua segmen bisa, semua kalangan bisa. Apalagi yang pengen tahu seperti apa sih sebenarnya budaya Baduy yang masih asli gitu ya, Pak Iya, ya? betul. Nah, Ini iya, iya. sebenarnya saya penasaran banget nih Pak kalau ke Baduy Dalam tuh pengen ngerasain lagi kayak yang Patri bilang tadi 100-200 tahun ke belakang tuh seperti Iya, apa tapi betul. sayang Nanti banget hari nggak Rabu boleh juga record ya Pak. nggak boleh. Nah, jadi ada batas tanah yang bisa direkod itu ada yang dibataskan nanti di sana. Jadi kalau misalnya udah masuk ke perkampungan Baduy dalam itu nggak boleh record, nggak boleh menggunakan kamera dan nggak boleh menggunakan peralatan modern lainnya gitu. Jadi kita Hmm. udah lepas aja semua gitu. Tapi kalau keamanannya aman ya Pak ya? Aman dijamin. Kalau di Baduy itu mungkin tempat teraman kedua di dunia itu. Aman banget di Baduy itu. Oke, jadi nggak Nggak perlu pernah ada ragu. kejahatan ataupun kasus-kasus apapun di Baduy itu sangat aman gitu. Oke. Wisata Baduy. Sebenarnya ini wisatanya udah dari lama kita pernah dengar Iya. DP Mania. Apalagi di sana ada Yayasan Damandiri yang bangun Saung Sadulur sebagai rest area. Nah, Bisa banget kalian ke sana buat ya sekedar ngafe gitu ya Pak ya. Atau pengen ada cari kafenya, penginapan. ada villanya juga. Kan Hmm. nanti kita di sana mau bikin ini juga Bu, semacam penghijauan, cuma Mm-mm. bentuknya buah-buahan ya. Ada kelapa kopior, nanti ada durian, alpukat, nanti terus pohon pinus juga nanti sekarang lagi kita tanam Bu, di Saung Mm. Sadulur itu. Oke. Ada domba juga kan di situ untuk edukasi pertaniannya. Benar-benar. Nah, selain dari wisata budaya Baduy ya Pak ya, ada lagi nggak wisata lain yang potensial banget di Cirinten atau Lebak lah pada umumnya? Kalau untuk di Cirinten khususnya itu masih banyak yang belum tereksplor ya. Mm-mm. Ada air terjun Saraweh itu ya, terus ada Goa Pamondokan, terus ada lagi Bu yang belum mungkin orang-orang luar itu belum tahu ya. Kalau di situ tuh ada semacam kesepuhan, namanya Kesepuhan Cibarani. Ya. Itu setara dengan Baduy juga sama. Jadi desa budaya juga ya, desa Oh, desa adat ya. Itu mm-mm. dekat sama Sarudaman itu cuma 2 sampai 3 kilo itu Kesepuhan Cibarani itu. Oh, Itu berarti unik itu sih. semacam wisata budaya juga. Nah, betul betul. Nah, selain Baduy itu ada Kesepuhan Cibarani juga. Kalau Ibu pernah dengar ini Citorek, gunung ini Gunung Luhur ya. Oh, Nah, belum itu pernah. sama 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 kayak gitu ini ya bentuk desanya itu. Oh, justru itu belum terlalu terekspos ya, Pak Iya, ya? betul. Nah, betul. Namanya masyarakat adat Kesepuhan Cibarani ya. Itu dari Eh, yang saat dulu itu jaraknya cuma 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo di situ. Itu oke. unik banget. Kita ada goa Pamondokan sama air terjun juga di situ. Terus Oh, perkampungannya itu kayak di kampung Naga gitu ya, jadi lebih mm-mm. Mm-mm. tradisional gitu. Jadi kalau misalnya nanti ke sana coba berkunjung ke sana, itu unik banget. Apa jangan-jangan ini nih yang kemarin dibilang sama Pak Ubri nih Pak. Sebenarnya sempet nih kita ngobrol gitu kan. Nanti kita main ke ini ya lewat ada goa, terus ada air terjun. Nah, Jangan-jangan itu ya ya Pak itu ya? betul betul. Saya juga Ah, udah beberapa kali ke sana itu, eksplor hmm. ke sana. Cuma kendalanya di situ ini apa masih belum tertata ya. Oke. Hmm. Tapi sebenarnya sudah bisa dimasuki.
Bisa, bisa. Udah bisa dimasuki. Dari Saung sekitar 2 sampai 3 kilometer. Ya, betul. Paling jarak tempuhnya 10 sampai 15 menit lah. 10 sampai 15 menit. Oke, Pak Tri. Tadi kita udah ngobrolin ngobrolin tentang wisata budaya Baduy. Ada Baduy luar sama Baduy dalam. Nah, tadi DP Mania wisata ini adalah wisata yang sebenarnya kalau kalian mau masuk, tadi mungkin banyak pertanyaan tentang tarif. Berarti tarifnya Mm-mm. seikhlasnya begitu ya, Pak ya. Bisa, Nah, betul. ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini dari WhatsApp. Dari Mama Reno. Assalamualaikum Nurul, mau tanya dong sama bapaknya. Saya mau nanya wisata Lebak itu cuma saung aja atau pemandangan lain ada? Seperti yang di puncak atau ada permainan juga atau ada wisata air? Gimana Pak? Gitu. Nanti pasukan berkunjung katanya. Penginapannya anyway berapa tarifnya? Kalau untuk penginapan situ per orang per kepala itu 150. Ya. Kalau lebih dari 5 orang itu dipatok itu per rumah ya, per satu Mm-mm. villa itu 750. Jadi itu murah banget. Jadi Murah. terjangkau. Terus fasilitasnya juga kan lengkap di situ ada AC-nya, ada kamar tidurnya ada 2 gitu kan, ada taman-tamannya juga. Terus ada di belakangnya itu ada view-nya gunung, ada hutan-hutan gitu kan, ada peternakan domba juga. Nah, selain wisata budaya, kalau di Kabupaten Lebak itu kan ketika kita berkunjung ke Saung Sadul Mandiri, kita bisa lanjut ke pantai juga. Itu pantai dari lokasi rest area kita itu paling perjalanan 1 jam itu udah sampai ke Sawarna itu. Iya. Kan pantai di Lebak itu eksotis banget, terkenal itu Sawarna gitu ya. Mm-mm. Sawarna, Tanjung Layar gitu kan, Bagedur juga. Itu satu jalur itu sama penginapan yang kita kelola di sana itu. Selain Oke. itu juga bisa ke Baduy juga kan, yang pokok utamanya kan ke Baduy ya. Terus sama Mm-mm. kalau misalnya mau hobi untuk berpetualang itu ke air terjun sama ke goa tuh. Kita bisa Hmm. explore banyak lah pokoknya. Kalau misalnya udah Banyak. berkunjung ke sana, mau Jadi wisata apapun kita tersedia gitu. buat Mama Reno nanti sama teman-teman pasukannya bisa ke Saung Nah, Sadulur Damandiri. Di situ ada villa per kepalanya tadi 150 ya Pak ya. betul, Tapi kalau betul. lebih dari 5 orang mending sewa Orang, serumah-rumahnya gitu. tujuh nah, ratus lima puluh 150 per malam. per malam, ya Per betul. malam. Nah, dari situ nanti Mama Reno sama teman-teman bisa eksplor berbagai macam wisata tuh. Ada wisata Baduy, air terjun, goa ya Pak ya. Pantai juga kan. Pantai Kalau juga. Nah, lanjut kalau ke sana. lanjut lagi. Nanti kalau Mama Reno penasaran, kita udah pernah liput villanya ya, villa sama Saung Sadulur seperti apa. Pokoknya ini bangunan baru, villa baru, semua fasilitasnya lengkap, sama AC-AC-nya juga. Padahal di sana kalau malam dingin sih sebenarnya, Dingin banget. AC-nya dingin nggak banget. kepakai. Kepake mungkin pas siang aja ya Pak ya. Siang aja, pas Kalau siang aja. tidur kayaknya enggak deh, soalnya di sana juga dingin. Gitu Mama Reno ya, ditunggu ya. Atau kita mau barengan nih ke sananya. Oke Pak Tri, ini ada pertanyaan lagi. Kalau wisata itu kan pasti identik sama oleh-oleh. Saya sering banget Hmm. tuh Pak lihat masyarakat Baduy jualan madu gitu ya. Terus Hmm. jualan apa namanya souvenir-souvenir Baduy kayak gelas, tas. Kalau untuk madu sendiri itu sebenarnya asli didapat dari mana, Pak Tri? Kalau misalkan madu asli itu adanya sebenarnya di Baduy Dalam, Bu. Jadi Hmm. yang dekat dengan rest area kita itu kan ada Baduy Dalam tuh, Cibeo, Mm-mm. Cikesik, Cikarang. Itu mereka masih mengandalkan madu hutan namanya ya. Jadi bukan Oke. diternak apa, jadi madu hutan cuma volumenya itu kuantitasnya sedikit. Jadi lumayan agak mahal gitu. Terus jarang Mm-mm. juga adanya gitu ya. Terus selain madu Oke. juga ada gula aren tuh, gula aren Baduy itu kan itu terkenal bagus. Terus gula semut. Terus kalau yang ada yang unik tuh, Bu, kalau misalkan kita belum tahu ya, belum banyak tahu itu ada Iya. tuak Baduy namanya. Semacam minuman kayak gitu ya, yang terbuat Iya. dari lahang tuh, itu enak banget itu, segar buat ke badan tuh. Nanti kalau Oh, misalnya di sana nanti bisa request mau tuak Baduy, kalau nggak lahang gitu ya, itu kita nanti sediakan gitu. namanya tuak ya, Pak ya? Tuak semacam kayak arak Bali lah gitu ya, kalau di Ah, Bali itu iya iya iya. Oke, berarti Pak Tri, madu yang dari Baduy itu sebenarnya madu hutan. Apakah semuanya madu bukan. hutan atau ada juga yang diternak?
nggak ada yang ternak di sana itu. Jadi sekarang Hmm, itu belum ada peternak yang bisa yang berusaha untuk menernakkan di sana ya. Kebanyakan madu hutan ya. Karena oke. hutan di Bali itu kan masih luas ya Bu ya. Jadi Mm-mm-mm. populasi lebah itu masih banyak lah di sana itu. Oke, berarti Devemania kalau mau ke Baduy sekalian tuh ya kan belanja madu karena madunya asli dari Iya, hutan. dari hutan langsung. Mungkin agak pricey dikit ya Pak ya. Ya, Berapa rate harganya? lumayan pricey lah. Cuma sebanding lah dengan keasliannya gitu. Hmm, harganya berapa Pak kisarannya? Kalau yang botol kecil ya sekitar 2,5 sampai 500 ribu. Oh, oke. Harganya satu botolnya itu ya. Hmm, Tergantung botolnya itu. hmm. Nah, Jadi dua ratus lima puluh segitulah sampai lima kisarannya ya. ratus ribu. Iya, 250 sampai 500 ribu. 500 ribu. Itu asli, itu dijamin asli. Dijamin asli. Tapi kalau di Mania, misalnya nggak mampir ke wisata Baduy gitu ya. Kalau di Saung juga suka ada tuh bazar yang jualan madu. Iya Pak ya? Ya, Di ada, Saung ada. Sadulur. Kemarin Kita juga kita ketemu. menyediakan di Banjar itu, ada di situ. Berarti kalau yang di Souvenir gitu. Ada madu, ada gula, ada gitu. Berarti kemarin kita hoki tuh Pak, dapat madu 150 ribu dari orang Baduy. Wah, itu ya. Murah itu. Iya gitu ya. Nah, gitu deh DP Iya. Mania. Kalau kalian mampir ke Saung Sadulur di sana juga ada jual madu asli, asli Baduy. Atau mau ke Baduynya sekalian, di sana Iya, juga banyak langsung yang sana jual. ke Baduy. Eksplor alamnya juga di situ. Explore alamnya juga. Pak, selanjutnya seperti apa pengembangan wisata ke depannya dari penggiat wisata ya untuk wilayah Cirinten, Lebak? Untuk wilayah Cilinten kita sekarang ada konsep ini Bu. Mudah-mudahan direalisasikan sama pemerintah setempat kalau nggak ya pihak yayasan gitu ya. Mm-mm. Ini ada usulan dari Masak Baduy bahwa di situ mau dibuat suatu perkebunan komunal yang khusus untuk menanam aren. Karena aren itu potensinya sangat bagus di situ itu. Gulanya itu bisa dijual, terus buahnya jadi kolang-kaling kan, terus kulitnya itu ijuknya itu kan sebagai kebutuhan primer masyarakat Baduy itu untuk dibuat rumah ya. Iya. Makanya kita berencana nanti mau bikin suatu perkebunan komunal yang bisa dijadikan suatu kebun percontohan untuk aren, yang di dalamnya itu nanti dibikin pabrik gula, pabrik kolang-kaling gitu kan, terus kerajinan-kerajinan yang bersangkutan dengan aren. Nanti ada juga ini edukasinya juga Bu. Jadi ketika semua petani Lebak itu mau bergabung untuk belajar bertani aren, kita bikin pusatnya sentralnya di situ gitu. Hmm. Nah, jadi Oke. lebih ke edukasinya ada, penghasilannya juga ada gitu. Terus kedua, yang kita lagi rintis juga nih, itu untuk ke Gua Cibarani sama Gua Pemondokan itu kan masih belum tertata ya. Insya Allah nanti ke depannya kita akan tata untuk pengelolaan sama untuk akses masuknya itu. Hmm. Oke. Iya. Jadi ke depannya ada konsep-konsep yang akan dan sedang dirintis begitulah untuk Iya. wisata di Cirinten. Hmm. Pak Tri, saya kemarin waktu ke Baduy, ke Cirinten ya, ke Saung Hmm. waktu peresmian villa, saya sempat tuh wawancara eksklusif sama Ayah Mursyid Ya, ya betul. dari Baduy Dalam ya. Waktu itu Baru dalam saya ya. sempat nanya kepada beliau sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat Baduy sekarang-sekarang ini. Nah, beliau bilang memang yang dibutuhkan masyarakat Baduy sekarang adalah lahan dan juga Nah, betul. akses jalan. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Pak Tri? Jadi lahan di Baduy itu sebenarnya Bu udah ada tersedia dari pemerintah, cuma Hmm. terbatas. Jadi semakin ke sini kan masyarakat Baduy semakin banyak. Jadi Iya. mereka menggunakan lahan itu cuma sebagai hak guna usaha ya, bukan hak milik. Jadi Mm-mm. kalau misalkan ada lahan baru di luar wilayah Baduy itu sangat 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 bermanfaat sekali untuk mereka itu. Karena sebenarnya lahan yang di Baduy itu terbatas gitu. Terus karena di sana itu bertaninya itu harus mengikuti adat. Ketika kita orang Baduy itu mau berhuma ya, itu Iya, nggak iya. boleh sembarangan berhuma. Jadi harus ada aturannya. Misalkan ini bulan ini cuma boleh nanam jahe, bulan ini cuma boleh nanam cikur, bulan ini cuma boleh nanam padi gitu kan. Makanya terbatas karena ada aturan adat juga gitu. Jadi nggak bisa eksplor untuk nanam pisang, nanam aren segala macam itu nggak bisa. Harus ada aturan juga. Tapi kalau ada lahan di luar nih,
yang untuk khusus masyarakat Baduy itu bisa dimanfaatkan juga untuk mereka itu sangat-sangat dibutuhkan sih. Dan Oh, jalan aksesnya juga, mm, alat akses ke Terminal Binong itu kan ada dua pintu ya, Terminal Tijaya sama Binong. mm-mm. Itu sekarang masih rusak, jadi belum bisa kita promosikan karena jalannya masih rusak gitu ya. Cuma kalau misalkan Bu Nurul mau main ke Terminal Binong itu lebih bagus dari Cijahe, Bu. Iya. Ininya, fasilitasnya itu lebih lengkap di Binong tuh, pintu masuk Bali juga. Oke oke. Berarti sebenarnya lahan yang dimaksud itu ya karena memang populasi masyarakat Baduinya sudah semakin banyak, Ya, gitu ya stasiun Pak ya? banyak, lahan terbatas gitu. Lahan terbatas. Oke. Ya semoga ya kadang kan kita bertanya-tanya ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Hmm. yang dibutuhkan sama masyarakat Baduy? Nah ternyata memang lahan dan juga akses jalan gitu. Iya, akses jalan itu betul betul. Itu sangat Mm. dibutuhkan. Hmm, oke, Pak Tri. Tadi kita udah bahas tentang apa oleh-oleh khas Baduy. Ada Mhm. lagi nggak kegiatan UMKM atau semacam kegiatan apa ya kalau bilangnya? Ada menenun juga ya Pak ya di sana. Ada menenun juga. Nah itu seperti Jadi apa kegiatannya? kalau di Baduy kan menenun itu suatu apa ya kewajiban lah. Jadi ketika punya anak perempuan itu dididik untuk menenun itu sebagai warisan budaya. Terus di sana juga UMKM-nya itu kalau misalnya di Cirinten itu kebanyakan sih untuk Cirinten ya semacam gula gitu. Gula, terus ada juga kue-kue kayak gitu, kayak opak, tau nggak opak ya? Iya Kalau iya bahasanya, opak itu apa ya? iya Kerupuk lah ya. iya ya, kerupuk. Kerupuk juga ada di situ. Terus ada ini juga Bu, yang terbuat dari aren itu namanya carucub ya. Jadi daun-daunan dimasukin ke dalam adonan gula, nanti Mm-mm. kayak apa keripik gitu ya, keripik gula gitu. Itu enak banget itu. Namanya carucub namanya. Carucup. Carucub. Nanti kalau misalnya ke sana, Ah, kita pesenin nanti. oke siap. Pengen cobain Pak. Ya. Nah, itu kalau untuk kain tenun, kemarin sempat juga sih Pak waktu ada bazar yang pas kemarin kita ada peresmian villa ya. Itu sempat Hmm. dipajang juga dijual beberapa kain tenun, sama ada pakaian jadi juga dari Iya. Baduy. Nah, itu rate Hmm. harganya berapa Pak kalau untuk kain tenunnya? Kalau kain tenun yang asli kan ada dua grade ya. Ada Hmm, yang asli aplikasi. Kalau yang asli itu lumayan mahal karena dia bikinnya itu lama. Minimal 1 bulan itu sekitar ada yang 300.000 sampai 500.000 sampai 2 juta juga ada. ya. Tergantung motif ya. Tapi Mm-mm. kalau misalkan yang publikasi yang orang luar bikin terus dibawa ke Baduy itu paling kisaran 100 sampai 150.000 lah ini kayak badunya itu. Oke, ya masih terjangkau lah kalau Benar, saya bilang ya Pak. yang bisa terjangkau lah, Pak Tri, masih murah. ini kan kita Mm. lihat kalau dari penggiat wisata seperti Pak Tri juga masyarakat sekitar terus mengangkat potensi wisata di Cirinten. Nah, seperti apa kolaborasinya dengan pemerintah untuk pengembangan ke depannya? Untuk sementara ini kita udah banyak kegiatan disponsori oleh pemerintah. Kayak misalkan kan setiap tahun kita mengadakan Seba Baduy ya. Seba Iya, Baduy itu kan diadakan sama pemerintah. Itu difasilitasi sama mereka itu udah lumayan banyak lah gitu. Terus untuk di Cilinten itu akses ke Cijahe sama Cibinong itu mulai tertata dari pemerintah juga. Kayak pintu masuknya dibikin lebih estetik, terus jalannya udah diaspal gitu ya. Jadi pemerintah lumayan turut berperan juga. Cuma menurut saya sih kalau saran saya untuk pemerintah daerahnya ya, pemerintah desa gitu ya, iya, iya. harusnya lebih kreatif lagi. Karena di situ sebenarnya kalau desa berperan dijadikan badan usaha milik desa lah gitu, itu sangat berpotensi sekali itu. Cuma untuk sekarang ini desa belum berperan banyak. Kebanyakan masih pemerintah Kabupaten Lebak yang mengurusnya ya. Hmm, Misalnya bisa oke. dikelola sama desa, lebih bagus lagi gitu. Ya, lebih maksimal lagi ya. Iya, lebih maksimal terus bisa jadi PADES juga kan, pendapatan asli desa itu. Benar. Bayangin Nah, deh Femania kalau setiap desa punya destinasi wisata gitu kan. nah, Maksimal iya. ya dikelola sama Betul. pemerintah desanya. Iya, bisa jadi desa mandiri nanti. Nah, betul. Pak Tri, selama mengurusi pariwisata di Lebak, Cirinten, seperti apa hambatan atau kendala selama Kendalanya proses? sih sementara ini kebanyakan di akses ya, Hmm, akses menuju tempat wisatanya itu. Jadi kita harus benar-benar apa namanya ya, harus
benar-benar sabar gitu untuk menatanya itu. Kayak misalkan kemarin kita mau ekspor ke Goa Pamandokan. Itu Iya. jalannya itu masih rusak, maka sedikit-sedikit kita perbaiki gitu kan. Kita ajukan proposal ke pemerintah daerah kalau nggak ke pusat gitu untuk perbaikan jalannya. Alhamdulillah sedikit-sedikit diperbaiki gitu kan. Ya kendalanya sih seperti itu aja, akses akses menuju tempat wisatanya itu ya. Karena Mm-mm. akses lumayan ekstrim juga kan ini jalannya gitu ya. Oke, akses berarti kendalanya. Akses akses Sejauh jalan. ini Pak, promosinya untuk digitalisasi wisata ya, berarti promosi wisata sudah Hmm. sejauh apa? Kita di medsos juga udah promosi, terus kita Mm-mm. juga ikut serta dalam suatu komunitas ya, Iya. namanya Lebak Food Hunter. Jadi di komunitas itu kita saling mempromosikan wisata mana nih yang sekarang lagi hype gitu ya, yang lagi rame gitu ya. Jadi kita promosi di ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya juga. Terus kita juga punya vlogger-vlogger lokal juga. Jadi yang mempromosikan wisatawan pariwisata di Cirinton itu ya. Ada di YouTube, ada di TikTok juga itu. Jadi di medsos Mm-mm. pakai semua di medsos itu. Oke, Nah, baik. Harapan iya, Bapak ke depannya Pak kepada pemerintah, masyarakat untuk sama-sama mengangkat potensi wisata di Cirintan. harapan saya sih untuk pihak desa lebih banyak bergerak ya untuk membangun pariwisata. Karena sebenarnya kalau misalkan dieksplor, dibangun itu bisa menjadi pendapatan asli desa yang sangat besar gitu kan. Kayak misalkan Baduy sekarang itu nggak ada peran pemerintah desa untuk mengelolanya. Terus kayak air terjun, kayak goa itu. Kalau misalkan dikelola itu sangat-sangat berpotensi untuk menghasilkan gitu ya. Mhm. Terus kunjungan wisatawan juga semakin ramai ke situ. Terus untuk pemerintah daerahnya mungkin ya eh, lebih banyak lagi harus memperhatikan tentang akses akses jalannya itu. Sementara kan dari arah Lewi Damar ke Cirinten itu udah mulai bagus. Cuma ada tuh Iya. tanjakan yang namanya tanjakan Dungkuk itu ya. Itu sekarang lagi rusak tuh. Coba tolong diperbaiki gitu ya. Oke. Itu aja Berarti sih. masalah akses, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat desa, juga pemerintah desa semuanya lah, Mm, ya Pak ya. Iya betul betul. Pak Tri, Mm, terakhir nih. Ini karena mm, kita nanti mau wisata ke Baduy ya. Tips-tips buat kita sebelum pergi wisata atau apa yang harus kita siapkan, yang harus kita bawa, biar kita nanti di sana aman. Silakan mm. Pak Tri. Kalau misalkan mau ke Baduy, tipsnya itu jangan pakai sepatu high heel. Nah, itu benar. Jangan pakai sepatu yang keras, harus pakai sepatu yang nyaman. Terus ke sana itu jangan bawa beban yang terlalu berat karena di sepanjang jalan juga kayak misalkan makanan, minuman itu udah tersedia gitu ya. Jadi tenang aja di sana itu bukan tempat terpencil, cuma persiapan paling air minum aja sama makanan ringan lah gitu. Terus sama fisik juga karena ke sana itu jalannya lumayan nanjak Iya. sama turun juga. Jadi fisik itu paling utama. Oke, fisik paling utama. Jangan lupa Ya. obat pribadi juga dibawa ya, Pak Nah, ya. buat pribadi ya itu harus itu. Pokoknya yang nyaman lah pakaiannya gitu. Jangan pakai yang nggak nyaman pakaiannya gitu. Karena perjalanannya lumayan jauh sama menanjak gitu kan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Triana Frahira, Penggiat Pariwisata Kabupaten Lebak, Banten, untuk waktunya pagi ini ya, Pak ya. Harapannya Oke, ke oke. depan semoga semua wisata yang ada di Cirinten, Lebak, Banten juga ikut terangkat, maju, dan Amin, amin. makin dikenal sama masyarakat. Ya. Terima Harus kasih itu. banyak, harus. Nanti tayangan Heeh. ulangnya DFM Mania kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau gitu kita sampai ketemu lusa ya Pak ya. Siap, siap. Ditunggu. Ya. Ditunggu. Kabarin aja nanti. Oke, DFM Mania segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.